Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifah dengan NIM C0E023022. Di sini saya akan menjelaskan tentang timbulnya dan hapusnya hutang pajak dan penagihan pajak. Adapun latar belakang dari makalah ini berupa kewajiban membayar pajak tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak merupakan suatu sistem yang sudah diatur dalam undang-undang. Membayar pajak pada dasarnya adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia, terutama mereka yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Jika melanggar atau tidak mematuhinya akan mendapatkan hukuman seperti denda, bunga, hingga kurungan penjara. Selanjutnya, timbulnya utang pajak. Terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak atau saat pengakuan adanya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Yang pertama, ajaran material. Ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakunya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system. Yang kedua, ajaran formil. Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah. Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, beberapa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system. Nah, adapun penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Nah, adapun jenis penagihan pajak terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, penagihan pasif. Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Yang kedua, penagihan aktif. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Yang terakhir, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Nah, adapun langkah-langkah penagihan pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Yang kedua, surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Yang ketiga, surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini, yakni 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Yang terakhir, lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Nah, adapun dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Yang pertama, dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPNBM serta bunga. Penagihan ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatasan, putusan banding, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Yang kedua, dasar penagihan pajak untuk PBB. Ini
dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan, dan surat tagihan pajak. Selanjutnya, hapusnya hutang pajak. Hutang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal yang pertama, pembayaran atau pelunasan. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak atau bank persepsi dan kantor pos. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Contoh penerapan kompensasi karena kerugian yang dapat menyebabkan terhapusnya atau berakhirnya hutang pajak. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas atau dihapus atau berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kadaluarsa setelah melewati waktu 10 tahun, terhitung setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang terakhir, pembebasan atau penghapusan kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata wajib pajak telah mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas. Nah, adapun kesimpulannya, pajak merupakan kewajiban yang diatur dalam undang-undang dan wajib dipenuhi oleh warga negara yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Timbulnya hutang pajak dijelaskan melalui dua teori utama, yaitu ajaran material dan ajaran formil. Ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena pemberlakuan undang-undang perpajakan. Sementara ajaran formil menyebutkan bahwa hutang pajak timbul karena adanya surat ketetapan dari pihak fiskus. Penagihan pajak melibatkan berbagai tindakan, mulai dari surat teguran hingga penyitaan dan pelelangan barang jika utang pajak tidak dilunasi. Mekanisme penagihan diatur secara ketat dengan tujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Jika wajib pajak gagal melunasi utangnya, tindakan pengendara bahkan bisa dilakukan. Adapun hapusnya utang pajak dapat terjadi karena pembayaran kompensasi, kadaluarsa, atau pembebasan yang diberikan oleh fiskus, terutama jika wajib pajak mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Secara keseluruhan, makalah ini menekankan pentingnya memahami kewajiban perpajakan dan proses penagihan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menghindari konsekuensi hukum yang berat.